rules tuh dibikin bukan bercanda. Nggak ada yang, wah gila lo, kita kan I have to leave. Like, hey. Nah, di Ontario sekarang itu new cases-nya setiap harinya sudah 0. Makanya kenapa kita berani mulai reopening lagi. Tapi reopening-nya seperti apa sih di Kanada? Ada orang pergi, cuman ditanya gitu kan, waktu awal-awal nih, ditanya keluar, dia ke minimarket, cuman mau beli ice cream. Dia didenda 2.000. Oke. Karena itu tidak dinilai kebutuhan pokok. Jadi kalau nggak penting-penting amat, ya diem di rumah. Aku di tetangga, Kang, depan rumahku, udah tua banget gitu. Terus keluarganya datang sama cucunya, kangen mungkin ya, karena kita itu dari Maret sampai Juni, Maret, April, Mei, Juni. 3 bulan. 3 bulan, bener-bener lockdown, nggak bisa kemana-mana. Mereka kalau datang ke rumah si nenek kakek tetanggaku depan rumah itu, mereka cuma di depan rumah dadah-dadah neneknya dari jendela. Dan itu beneran, itu aku lihat pakai mata kepala sendiri. Saking strict-nya di sini, nggak main-main, nggak bercanda gitu loh. Rules tuh dibikin bukan bercanda. Jadi aku mau ngelanggar juga malu kan. Gila, udah gue visitor di sini, masa sih gue mau ngelanggar kan malu. Iya. Seserius itu gitu mereka di sini. Di sini lagi bercanda gitu ya kayaknya. Enggak. Sampai hari ini, oke. Teman-teman yang nonton channel ini dan obrolan saya bersama Teh Mia, kita tahu data yang sedang terjadi hari ini kan. Saat saya ngobrol bersama Teh Mia hari ini, kita tahu 80 berapa sekarang? 6 ribuan konfirmasi COVID-19. Kemudian spesimennya juga sekitar 1.200.000-an begitu kan. Sementara penduduk kita hari ini berapa? 260 juta, 270 juta. Dan penanganannya seperti apa? Belum lagi kemarin nama diubah-ubah lagi gitu kan. Nah tadi Teh Mia bilang bahwa 15 Juli sudah mulai ada new normal di sana. Tapi gimana dengan mall, gimana dengan tempat wisata, gimana dengan protokol kesehatan, apakah itu juga dijalankan atau ya sudah karena sudah tidak ada lagi case baru atau warganya juga sudah taat, sudah tahu, sudah teredukasi, itu bisa dijalankan normal atau ada protokol kesehatan sekarang? Itu salah satu hal yang aku takjub sama orang-orang di sini, orang-orang di Kanada. Gimana? Pertanyaan besar, kenapa Kanada bisa mulai reopening 15 Juni kemarin? Karena kita ambil global besarnya di Ontario, itu kasusnya setiap hari new case-nya sudah 0. Makanya pemerintah sini berani. Itu tanggal 15 Juni kemarin, Kang, itu sudah hasil mundur terus Kanada mau reopening. Di sini, pemerintah Kanada sudah beberapa kali memutuskan tanggal untuk reopening Kanada. Tapi dengan merasa tidak malu sama sekali, berkali-kali beliau meng-cancel itu. Jadi kayak, okay, sorry, we're not reopening next week. Terus warganya kita ngerti? Belum berani. Ngerti, nggak ada yang, wah gila lo, kita kan I have to leave. Like, hey, he have his reason gitu loh, ya kan? Ya, udah denger aja kata pemimpin. Dan kita tuh nurut, kita denger. Berkali-kali tanpa malu beliau meng-cancel si reopening. Sampai akhirnya 15 Juni kemarin, boleh, tapi dengan protokol kesehatan yang beliau sudah rancang sebaik mungkin gitu ya. Nah, di Ontario sekarang itu new cases-nya setiap harinya sudah 0. Makanya kenapa kita berani mulai reopening lagi. Tapi reopening-nya seperti apa sih di Kanada? Nah, aku kemarin sempat bikin vlog juga tuh tentang reopening Kanada. Ada di YouTube channel aku, kalau misalnya ini mampir ya. Boleh. Apa nama channel YouTube-nya? Kita mampir nanti. Mia Alexa. Cari aja Mia Alexa. Aku ada vlog bikin kemarin reopening Kanada setelah lockdown. Nah, jadi Kang Toto, reopening di sini itu adalah tidak semua tempat sudah bisa buka kembali. Di sini tempat-tempat bisnis, aku mau ngomongin di sini tentang bisnis, restoran, mall, toko-toko yang tadi Kang Toto tanya. Tidak semua bisa buka. Pertama, mereka harus menjalani protokol kesehatan seperti restoran contohnya dari kursi ke kursi itu harus 2 meter, Semua pegawainya sudah standar seperti yang kita semua tahu, sarung tangan, masker, hand sanitizer.
Tapi toko-toko dan restoran yang boleh buka itu hanya toko-toko yang punya akses pintu sendiri dari luar. Jadi misalnya di mall, si brand A, B, C yang posisinya di luar dan punya akses pintu langsung dari luar, mereka boleh buka. Tapi tidak toko-toko yang berada di dalam mall, karena itu bisa mengundang lebih banyak naon atunya bahasa Indonesia kerumunan mungkin ya. Teh. Kerumunan orang masuk, gak bisa kerumunan keluar, orang masuk, gitu ya. Terus kita jadi harus two way gitu kan, bisa papasan. Nah itu belum boleh di sini. Jadi kalau misalnya tokonya di luar itu kita cuman bisa one way aja kan masuknya. Langsung. Gak marah itu jadi orang yang punya toko di dalam gak marah tuh? Enggak lah, bisa apa mereka? Gak bisa. Si bos bilang begitu ya nurut aja. Nurut aja, oke. Dan kalau misalnya mereka ngelanggar ya dendanya, bayangin aja denda buat perorangan aja $2.000. Bayangin denda untuk bisnis seperti itu, ya nggak akan ada yang berani ngelanggar aturan di sini. Gitu Kang. Jadi cuma toko-toko, restoran yang punya akses dari luar yang boleh buka kembali, gitu. Oke. Yang terpenting sih itu ya, nurut dan ikutin protokol kesehatan, tapi juga pemerintahnya kayaknya terbuka ya di sana. Tegas. Iya, terbuka, sangat terbuka. Mereka tuh nggak malu gitu loh, kayak ternyata gue salah perhitungan, belum boleh buka ya. Mereka revisi terus aturan-aturannya setiap hari. Setiap hari pemerintahan di sini mereka bikin live update tentang COVID-19 mengenai regulasinya seperti apa, regulasi bisnis, regulasi pertemuan di rumah. Nih sekarang nih barang kemarin 15 Juni, kita kan belum boleh ada tamu di dalam rumah. Sekarang sudah boleh lagi. Tapi kita masih aturan di rumah nih ya. Kalau misalnya kita terima tamu sampai di rumah. Sampai aturan di rumah disediain? Yes. Nah, rumah-rumah gue? Oh, ya, sampai begitu exactly, ya. Right? Rumah-rumah gue. Di sini aturannya, kita boleh terima tamu hanya di luar rumah, maksimal 10 orang, dan direkomendasikan hanya dari maksimal 3 keluarga yang berbeda. Jadi kita nggak boleh bikin gathering besar. Arisan, jadi pokoknya 10 gitu orang. Ya? Arisan boleh, asal tidak lebih dari 10 orang, dan harus dari 3 household, 3 household. Jadi keluarga, misalnya aku sama keluarga, Kang Toto keluarga sama keluarganya, siapa teman satu lagi, itu. Jadi nggak boleh ada lebih dari 3 keluarga. Nggak bikin hajatan di rumah gitu ya, bikin hajatan, bikin panggung. Dan setiap hari ada patroli di sini, keluar keliling komplek. Kalau misalnya polisi nemu, mereka tahu nih di rumah aku punya mobil 2. Ketika besok mereka nemu ada mobil lain, mereka akan datang ke halaman belakang rumah. Punya siapa nih? Ya, mobil siapa ini? Apakah ada pengunjung apa enggak? Kalau misalnya terbukti ada pengunjung lain dan tidak menjalani protokol regulasi si COVID-19 untuk mengunjungi rumah, ya itu dendanya, kalau di rumah dendanya 1.500 per orang. Oke. Per orang ya, jadi kalau Kang Toto datang ke sini bertiga ya kali 3 aja.